Pada kesempatan kali ini, kami kelompok takbir Allahu Akbar akan mempersembahkan sebuah drama tentang pentingnya sebuah amanah dan kejujuran. Sebuah kisah yang mungkin terasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentang satu keputusan bisa memengaruhi banyak orang. Drama ini berjudul Amanah dan Kejujuran. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan para aktor yang akan menghidupkan karakter-karakter ini di hadapan kita. Perkenalkan, saya Amira. Di sini saya sebagai narator. Selanjutnya para aktor kita, yakni yang pertama ada Bu Sakti yang diperankan oleh Safira Ratu. Selanjutnya ada Bu Devina yang diperankan oleh Devina. Kemudian ada Pak Asyam yang diperankan oleh Asyam. Selanjutnya ada Ustadz Andi yang diperankan oleh Andi. Kemudian ada Aska, si penjual jam yang diperankan oleh Aska. Selanjutnya ada Bu Safira yang diperankan oleh Safira. Kemudian ada Krishna yang diperankan oleh Krishna. Selanjutnya ada Farah yang diperankan oleh Farah. Dan yang terakhir ada Rito yang diperankan oleh Rito. Baiklah, mari kita mulai drama kita. Inilah kisah tentang Bu Devina, seorang ibu rumah tangga yang diberikan pilihan yang sulit. Ia diberikan sebuah amanah besar, namun suaminya, Pak Asyam, justru mengkhianati amanah besar itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Di sisi lain terdapat Krishna, putra mereka, yang menjadi saksi bisu di antara mereka dan harus memilih antara melindungi orang tuanya atau membenarkan pada kebenaran yang pahit. Mari kita saksikan bersama bagaimana alur ini akan memberikan kita pada pelajaran yang berharga. Hari itu, di sebuah rumah sederhana, ada sebuah amanah besar yang diberikan. Bu Sabtu, seorang ibu yang bijak, menitipkan uang arisan sebesar 10 juta rupiah kepada Bu Devina. Ia percaya penuh, tak tahu bahwa di balik senyuman Bu Devina ada keraguan yang mulai merayap. Assalamualaikum Bu Devina. Waalaikumsalam. Uang untuk bulan ini tolong disimpan ya, jangan sampai salah dikelola. Ini amanah dari semua anggota arisan. Iya Bu Sabtu, tenang saja, saya pasti jaga baik-baik. Terima kasih Bu Devina. Namun, godaan itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Bu Devina tak bisa menolak permintaan suaminya, Pak Asyam, yang membutuhkan uang 5 juta rupiah. Tanpa sepengetahuan Bu Devina, uang itu digunakan Pak Asyam bukan untuk keperluan mendesak, melainkan untuk hal lain yang tak terduga. Dek, aku lagi butuh uang 5 juta. Aku boleh pinjam nggak? Tapi ini uang warisan Mas, bukan punya kita. Udahlah, cuma sebentar kok. Lagian juga bakal aku kembaliin. Emang kamu nggak percaya sama suamimu sendiri? Keesokan harinya, Pak Asyam pergi bersama wanita lain. Ayo silakan dibeli jamnya. Murah loh, hari ini ada promo. Aku mau beli jam yang itu Mas, bagus banget, beliin ya, please. Iya. Silakan, mau beli yang mana? Mau beli jam yang ini yang 3 juta, boleh? Mau langsung dipakai? Iya. Silakan. Ini ya. Di sisi lain, di pusat perbelanjaan, dua pasang mata tak sengaja menjadi saksi. Farah dan Rito, teman sekolah anak Bu Devina,
melihat Pak Asyam bersama seorang wanita lain sedang menghabiskan uang untuk barang-barang mewah. Sebuah rahasia besar pun terungkap. Loh, itu kan papanya Krishna, kok beli jam mahal sama cewek lain? Jangan-jangan. Loh iya, itu kan papanya Krishna. Aku pernah ketemu waktu kerja sama Krishna. Waduh, bahaya. Keesokan harinya, di sekolah, gosip itu bagai api yang menjalar. Farah dan Ritu menyebarkan berita tentang perselingkuhan Pak Asyam. Kalian tahu nggak, papanya Krishna lo selingkuh. Aku sama Ritu lihat sendiri kemarin di mall. Iya, kemarin aku lihat papanya Krishna beli jam mahal sama cewek lain. Aku malu banget. Usai sekolah, Krishna mendatangi Ustadz Andi untuk curhat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Krishna. Kenapa kau wajahmu terlihat lesung begitu? Ustadz, saya malu sama teman-teman. Mereka bilang ayah saya selingkuh. Saya juga tahu ayah pakai uang sama mama. Saya bingung harus bagaimana Ustadz. Krishna, masalah sebesar ini kenapa kamu pendam sendiri? Kamu harus berani jujur kepada ibumu. Walaupun sakit, kalau terus disembunyikan, masalah tidak akan selesai. Tapi saya takut sama bikin mama sedih Ustadz. Lebih baik jujur sekarang daripada terus berbohong. Ingat, jujur memang pahit di awal tetapi manis di akhir. Nasihat itu membangkitkan keberanian Krishna. Ia pulang dan menghadapi ibunya, mengungkapkan sebuah kebenaran yang ia ketahui. Kejujuran Krishna membuat Bu Devina sadar bahwa ia telah salah. Ma, aku tahu uang arisan mama itu sebagai ayah buat selingkuhannya. Aku juga tahu ayah selingkuh. Aku nggak mau bohong lagi, Ma. Lebih baik kita jujur ke Bu Sabtu. Kamu benar nak, mama salah, mama gak amanah. Mulai sekarang mama harus berani jujur. Dengan hati yang hancur namun mantap, Bu Devina akhirnya berani menghadapi Bu Sabtu untuk mengakui kesalahannya dan berjanji akan bertanggung jawab. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Devina, silakan dulu Bu. Bu Sabtu, maafkan saya. Uang warisan ibu sudah saya kasihkan ke suami saya. Saya janji akan menggantinya, meski harus dicicil. Saya sadar saya tidak amanah. Bu Devina, saya kecewa sama kamu, tapi saya lebih menghargai kejujuranmu. Ingat, amanah itu bukan main. Jangan diulangi lagi, Bu. Bu Devina telah mengakui kesalahannya, dan Ustadz Andi juga turut membantu untuk memberikan nasihat kepada keluarga mereka. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung. Bagaimana nasib Pak Asyam dan Bu Safira? Konsekuensi dari perbuatan mereka harus dihadapi. Pak Asyam, Bu Devina sekarang sudah berani jujur atas kesalahannya. Sekarang giliran Bapak. Tidak ada gunanya untuk terus-menerus berbohong, karena kebohongan itu seperti api yang membakar diri sendiri. Saya malu Ustadz. Saya juga malu sama istri saya, Devina, dan anak saya, Krishna. Semua ini salah saya. Saya tidak amanah dan menghancurkan kepercayaan keluarga saya sendiri. Mas, kenapa kamu tega melakukan ini? Uang arisan itu adalah amanah. Lebih dari itu, aku adalah amanahmu. Anakmu juga. Kenapa kamu mengkhianati kami? Bila aku janji, aku akan berubah. Aku akan bekerja keras untuk mengembalikan semua uang itu dan menebus semua kesalahanku. Di sisi lain, Pak Asyam juga berani mengambil keputusan yang benar. Ia mengakhiri hubungannya dengan Bu Safira, menyadari bahwa ia harus kembali kepada keluarganya dan memperbaiki kesalahannya. Jadi dia memilih keluarganya. Hah, dasar pengecut. Setelah uang yang dia habiskan untukku. Dek, aku janji, aku akan jadi suami yang lebih baik dan ayah yang bisa dibanggakan Krishna. Aku akan memutuskan wanita itu dan fokus kepada keluarga kita. Tapi bisakah kamu memaafkan aku? Aku akan coba mas, ini tidak mudah, tapi demi keluarga kita, demi Krishna, kita mencoba ya, kita mulai dari awal ya. Semua perbuatan akan ada konsekuensinya. Pak Asyam akhirnya berani menghadapi kebenarannya dan memilih untuk kembali ke jalan yang benar. Hubungannya dengan Bu Safira berakhir, menyisakan kekecewaan dan kerugian materi. Sementara itu, Bu Devina dan Pak Asyam memulai babak baru, bersama-sama memperbaiki kepercayaan yang telah rusak. Dari kejadian ini, semua orang belajar
bahwa kehidupan terkadang memberikan pilihan yang sulit. Namun, pilihan yang benar adalah pilihan yang didasari oleh kejujuran dan berani bertanggung jawab. Berani mengakui kesalahan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Bu Devina belajar bahwa amanah adalah tanggung jawab yang tidak boleh disia-siakan. Krishna belajar bahwa jujur adalah pilihan yang berat, namun itu adalah jalan yang terbaik. Sementara Pak Asyam harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Ingatlah, kejujuran itu harus dilakukan. Walau terkadang pahit di awal, tapi akan manis di akhir. Oleh karena itu, jagalah amanah, karena di dalamnya ada kepercayaan. Jujur terkadang berat, namun menyelamatkan. Sekian dari kami kelompok takbir. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.